Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeyo dalam media pembelajaran sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kebijakan kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Simak videonya sampai selesai ya. Kekuasaan Daendels di Indonesia berlangsung dari tahun 1808 sampai 1811. Nah, pada tahun 1795, Prancis berhasil menguasai Belanda dan membentuk Republik Bataaf di bawah pemerintahan Louis Napoleon. Pemerintahan Prancis mengirim Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan di Hindia Belanda dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, kebijakan yang paling terkenalnya adalah membangun jalan raya pos atau The Groot Postweg dari Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km. Jalan raya ini untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Nah, jalan ini yang sering kita kenal dengan jalur Pantura. Kemudian kita lanjut kepada kebijakan Daendels di Nusantara. Pertama, tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Kedua, memerintahkan pembangunan Jalan Anyer sampai ke Panarukan atau yang dikenal dengan kerja rodi sepanjang 1.000 km. Ketiga, melaksanakan sistem rodi untuk kepentingan pertahanan. Keempat, melaksanakan sistem perdagangan budak. Kelima, menjalankan pemerintahan secara diktator. 6. Menanamkan kekuasaan pada raja-raja lokal. 7. Penjualan tanah rakyat kepada pengusaha swasta asing dari Belanda, Arab, dan Cina. Kemudian yang ke-8, pembangunan gudang senjata di ujung kulon. Kemudian kita lanjut kepada kebijakan Daendels di Nusantara dalam bidang pertahanan, yaitu membangun Jalan Anyer sampai Panarukan, kemudian mendirikan benteng, dan membangun pangkalan laut di Merak dan ujung kulon. Kemudian dalam bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, serta penerapan Preanger-Selsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Kita lihat kepada bidang pemerintahannya, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Kedua, membangun kantor pengadilan. Ketiga, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintahan. Masa Jansen di Nusantara. Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat autokratis atau dikenal dengan otoriter. Maka pada tahun 1811 ia dipanggil kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jansen. Nah, pada masa pemerintahannya tidak lama, pasukan Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 4 Agustus 1811 dan berhasil menguasai kota tersebut. Nah, pada tanggal 18 September 1811, Jansen menandatangani kapitulasi Tuntang sebagai tanda resmi penyerahan Hindia Belanda kepada Inggris karena pasukan Inggris datang menyerang. Nah, kapitulasi Tuntang itu adalah perjanjian penyerahan kekuasaan di Nusantara atau Indonesia dari pemerintah Hindia Belanda kepada Britania Raya Inggris pada tanggal 18 September 1811 di Tuntang, Semarang, Jawa Tengah. Berikut ini isi dari perjanjian Tuntang. Pertama, seluruh kekuatan militer Belanda yang ada di wilayah Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris. Kemudian, utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. Kemudian, Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan militer Belanda di luar Jawa
menjadi wilayah kekuasaan Inggris. Nah, dari pemerintahan Johnson, maka di Indonesia beralih ke Inggris di bawah pemimpinan Thomas Stamford Raffles. Nah, selanjutnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles di Nusantara. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811. Nah, beberapa kebijakannya, pertama, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Yang ketiga, menetapkan sistem sewa tanah atau dikenal dengan land rent system. Yang keempat, memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Selanjutnya, kebijakan Raffles di Nusantara. Dalam bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, kemudian melarang kerja paksa dan perbudakan. Dalam bidang ekonomi, land rent dikenal dengan sewa tanah, yaitu para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan. Nah, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor. Kemudian Raffles juga menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian kita lanjut kepada pokok-pokok sistem sewa tanah atau pajak tanah. Nah, berikut ini ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam sistem sewa atau pajak tanah. Pertama, segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan. Kemudian, semua tanah menjadi milik pemerintah kolonial. Selanjutnya, penyewaan tanah di beberapa daerah dilakukan berdasarkan kontrak dan batas waktu. Selanjutnya, keuntungan dari sistem sewa tanah atau pajak tanah bagi rakyat. Nah, berikut ini beberapa keuntungan yang dapat dinikmati oleh rakyat pribumi dari sistem sewa atau pajak tanah. Pertama, rakyat bebas menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan keterampilannya. Kemudian, rakyat membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa rasa khawatir adanya pungutan liar atau pemerasan. Kemudian, rakyat akan tergerak untuk meningkatkan hasil pertanian karena akan meningkatkan taraf kehidupannya. Kemudian kita lanjut kepada keuntungan sistem sewa tanah atau pajak tanah bagi pemerintah kolonial. Nah, berikut ini beberapa keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemerintah kolonial. Pertama, pemerintah memperoleh pemasukan pendapatan secara tetap dan terjamin. Kedua, semakin besar hasil panen, maka semakin besar pula sewa tanah yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Nah, kemudian kita lihat kepada kendala sistem sewa tanah atau pajak tanah. Nah, berikut ini beberapa kendala yang dihadapi pemerintah Raffles dalam penerapan sistem sewa atau pajak tanah. Pertama, sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia. Yang kedua, pegawai pemerintah yang cakap untuk mengendalikan atau mengontrol pelaksanaan sistem pajak tanah terbatas jumlahnya. Kemudian, rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru. Kemudian, kepemilikan tanah masih bercirikan tradisional. Selanjutnya, akhir kekuasaan Raffles di Nusantara. Nah, pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1816 dan digantikan oleh John Vendall, Jr. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1816, penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda, kekuasaannya diakhiri dengan Treaty of London yang berlangsung tahun 1814.
Nah, Konvensi London tahun 1814 ini berisi kesepakatan agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Nah, di tanggal 19 Agustus 1816 adalah penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Inggris kepada Belanda. Kemudian kita lanjut kepada kekuasaan diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, sejak tahun 1816, akibat dari Treaty of London, Nusantara diperintah oleh Lord Boucicaut dan Van der Capellen. Nah, di mana Van der Capellen ditunjuk sebagai gubernur jenderal yang menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional dan menerapkan pajak yang memberatkan rakyat. Nah, sehingga Capellen melakukan penggerukan besar-besaran untuk mendapat keuntungan, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Nah, setelah itu digantikanlah oleh Van den Bosch tahun 1830 sampai 1870 yang menetapkan kultur sel-sel. Nah, masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch di Nusantara. Nah, Bosch ini memiliki tugas untuk mengisi kekosongan kas Belanda dan membayar hutang-hutang VOC. Nah, Bosch mencanangkan kultur sel-sel yang berlangsung dari tahun 1830 sampai 1870. Nah, kultur sel-sel itu merupakan aturan untuk menanam komoditi yang saat itu sedang laku di pasaran Eropa, yaitu kopi, tebu, dan kina. Nah, di mana latar belakang tanam paksa itu pertama adalah Belanda terlilit utang luar negeri. Kemudian Belanda banyak mengeluarkan anggaran. Nah, tujuan tanam paksa itu sendiri adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, selanjutnya kita kepada aturan dari tanam paksa. Pertama, rakyat menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami perdagangan ekspor. Kemudian tanah bebas pajak. Kemudian waktu mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam padi. Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen bila bukan salah penggarap atau akibat bencana atau hama ditanggung oleh pemerintah. Kemudian penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Selanjutnya pelaksanaan tanam paksa. Pertama, dilakukan dengan aturan yang cukup berat. Masih sering diselewengkan penguasa pribumi karena tingginya kultur prosenten, yaitu imbalan kepada penguasa lokal yang berhasil menyerahkan hasil bumi yang melebihi ketentuan. Nah, apa yang muncul dari itu akibat tanam paksa? Bagi rakyat Indonesia, tidak ada kesempatan untuk mengerjakan sawah ladang sendiri. Kemudian warga desa banyak menjadi perampok. Nah, bagi negara Belanda mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Akhir masa dari tanam paksa itu sendiri adalah karena penerapan kultur sel-sel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi. Tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak. Nah, hingga banyak rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Nah, pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam Undang-Undang Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Nah, di sini
mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, sehingga terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Selanjutnya, pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Faktor utama munculnya sistem ekonomi liberal adalah kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Nah, pengaruh dari sistem ekonomi liberal itu pertama, meningkatnya jumlah pengusaha asing yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda. Kemudian yang kedua, banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta asing di Hindia Belanda. Kemudian berkembangnya kegiatan pertambangan. Kemudian terjadinya pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Selanjutnya kepada pelaksanaan sistem ekonomi liberal. Berikut beberapa undang-undang yang dikeluarkan pada masa sistem ekonomi liberal. Pertama ada Undang-Undang Agraria atau Agraris Wet tahun 1870. Kemudian Undang-Undang Gula Suikerwet tahun 1870. Nah, dampak dari sistem ekonomi liberal itu sendiri adalah eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Kemudian penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Kemudian mereka terpaksa menjadi kuli di tanah mereka sendiri. Nah, dari kelompok humanis di negeri Belanda sehingga mengusulkan dilaksanakannya politik etis sebagai pengganti dari politik liberal. Kita lanjut kepada pelaksanaan politik etis. Nah, latar belakang munculnya politik etis itu pertama adanya kritikan dari kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka. Kemudian kedua, munculnya artikel N.R.X. yaitu utang kehormatan dalam yang ditulis Konrad Theodor van Deventer dalam majalah The Gids tahun 1899. Nah, dari pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van Deventer yang terdiri dari pertama migrasi yaitu pemindahan penduduk, kemudian dua irigasi yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian, dan ketiga adalah edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Nah, ini politik etis terkenal Trias van Deventer, ada migrasi, irigasi, dan edukasi. Nah, pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.